bahwa kita bernegara ini harus saling sama-sama menghargai, dan kita punya satu pondasi di negara kita, falsafah besar atau suatu sila besar, 5 sila yang bisa menjadi solusi bagi keberhidupan kita, yang apabila kita menghidupkannya di hati kita masing-masing dan kita aplikasikan di antara kita, kemudian itu menyebar, kemudian menjadi suatu hal-hal yang kita lakukan bersama gitu kan. Kemudian tentu pemerintah akan tergugah dengan langkah-langkah kita sebagai masyarakat, karena kita benar-benar sebagai orang yang menghayati Pancasila dengan baik, melakukan Pancasila itu dengan baik. Bahkan Pancasila ini, teman-teman, saya adalah latar belakang pesantren gitu kan. Pancasila ini sudah diistihoroi oleh para ulama, yaitu para leluhur-leluhur kita, para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh minyak terapi herbal kayu puro, teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini berkhasiat untuk memulihkan, membantu pemulihan stroke, vertigo, saraf kejepit, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, kebas-kebas, dan berbagai ketidaknyamanan pada fisik kita ya teman-teman. Apabila kita ingin menjalankan aktivitas pekerjaan atau mungkin hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan ini, namun fisik kita tidak nyaman, tentu segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, maka dari itu minyak terapi herbal kayu puro ini adalah hadir untuk memberikan solusi bagi ketidaknyamanan fisik kita ya teman-teman. Di sela kehidupan kita, di sela pekerjaan kita, tentu kita harus memiliki fisik yang fit untuk menjalani kehidupan ini ke depannya ya teman-teman. Apabila kalian ingin check out, ingin order, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada linknya, kalian bisa order di situ ya teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro, minyak terapi yang menemani kita menerapi diri di rumah dengan nyaman. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kemarin pada hari apa ya kemarin ya, tanggal 1 hari Rabu gitu kan, kita ibaratnya memperingati hari kesaktian Pancasila teman-teman. Hari di mana ada tragedi besar sejarah yang harus selalu kita ingat, bahwa perpecahan antar warga, perpecahan antar anak bangsa akan dapat berujung petaka apabila kita tidak menyikapi itu dengan baik, yaitu di peristiwa G30 SPKI ya teman-teman, yang kemudian pada tanggal 1-nya setelah hari-hari itu gitu kan, setiap tanggal 1 diperingati dengan hari kesaktian Pancasila teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam tentang hari kesaktian Pancasila ini pada segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam bernegara, dalam berbangsa, dalam bermasyarakat, tentu kita ingin memiliki kehidupan yang sangat lancar, baik, dan nyaman ya teman-teman. Hal-hal tersebut, kenyamanan, kondisi kondusif, bekerja, beraktivitas dengan baik, lingkungan yang sangat mendukung, ini adalah suatu hal yang sangat kita dambakan pada kehidupan kita, terutama di bumi kita Nusantara ini, Indonesia Raya kita ini ya teman-teman. Itu semua akan terwujud apabila kita saling memiliki rasa toleransi atas segala sesuatunya ya teman-teman. Dalam artian antar kita, antar tetangga, antar perbedaan di antara kita, antar mungkin perbedaan-perbedaan agama, sudut pandang, orientasi kehidupan dan lain sebagainya.
kita Indonesia Raya kita ini, pemimpin-pemimpin atau pendiri-pendiri negeri kita sudah menetapkan bahwa kita ini memang negara yang majemuk, negara yang penuh dengan berbeda-beda. Namun kita semua yang berbeda ini bersepakat untuk bersatu menjadi negara Republik Indonesia Raya kita ini, teman-teman. Dan ini sudah ditetapkan di awal-awal kita merdeka dengan kesepakatan para leluhur kita, para founding father kita, para pendahulu kita, para peletak dasar-dasar negara ini, bahwa sebetulnya kita sadar bersama bahwa kita memiliki berbagai macam perbedaan. Entah tempat tinggal, pulau-pulau yang terpisah gitu kan, entah suku bangsa, entah agama, entah etnis, budaya dan lain sebagainya, dan kebiasaan gitu kan. Kita sepenuhnya sadar, kita yakin bahwa kita ini memiliki perbedaan. Namun di sela-sela itu kita yakini bahwa kita bisa bersatu di tengah-tengah perbedaan itu, teman-teman, yang kemudian terwujudlah atau disepakati bersama dasar negara kita atau filosofi negara kita adalah Pancasila. 5 sila yang sangat dapat mengambil intisari atau mempersatukan dan mempertemukan kita di titik temu yang sama. Ada 5 sila, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah 5 sila yang dahulu ketika presiden pertama kita dan para ibaratnya pendiri negeri ini bersepakat dari berbagai golongan, dari berbagai etnis, budaya, agama, suku bangsa, bahkan ibaratnya negara-negara lain pun sangat terkesima dengan dasar negara Pancasila kita ini, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri dan kita perkuat dalam kemasyarakatan kita, dalam hati kita, dalam kita berkehidupan di bangsa, di negara kita Indonesia Raya kita ini, teman-teman. Karena inilah adalah kekuatan kita bersama. Titik temu di mana kita itu bisa saling memahami dan saling mengasihi dan saling bertoleransi antar kita, teman-teman. Walaupun yang tadi saya bicarakan, yang saya tadi bilang, kita terlahir atau kita sudah ada dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak 1-2, teman-teman, bahkan ratusan, bahkan ribuan etnis, budaya, suku bangsa, agama saja pun ada 6 gitu kan, yang sudah ibaratnya itu sudah disepakati atau sudah dilegalkan di negeri ini gitu kan. Ada juga mungkin kepercayaan-kepercayaan yang memang itu tidak sebesar agama yang sudah dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Ada kepercayaan Sunda, ada kepercayaan Jawa, ada kepercayaan mungkin suku-suku di luar Jawa gitu kan. Ini semua adalah bentuk perbedaan dan ini semua adalah kekayaan budaya kita, teman-teman. Yang ini semua harus kita hormati, kita hargai, kita junjung, kita bina rajutan persatuan dan kebertetanggaan kita dan kebersamaan kita, yaitu dengan Pancasila itu tadi adalah titik temu dan dasar negara yang kokoh bagi kita, yang harus kita ibaratnya itu terus ingat-ingat. Nah, maka dari itu ada peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, yang ini dilatar belakangi tentang adanya tragedi besar yang harus kita ingat juga dan jangan sampai kita lupakan. Dan ini sudah tertorehkan di sejarah negara kita Indonesia. Bahkan ini adalah suatu diskusi panjang betapa banyak sekali kontroversi di dalamnya peristiwa G30 SPKI. Bahkan ada statement atau ada penelitian bahwa ada 8 sebab dari peristiwa G30 SPKI ya gitu kan. Ada 8 yang setidaknya memiliki pandangan, bahkan lebih ya teman-teman. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ada yang berpendapat 1, ada yang berpendapat 8. Ini semua adalah suatu hal yang harus kita renungi. Dari semua pendapat itu, satu hal yang harus kita yakini bahwa perbedaan bisa sangat
menjadi suatu kekelaman, bisa sangat menjadi suatu tragedi besar, bahkan merenggut banyak nyawa teman-teman ketika itu. Bahkan menjadi suatu hal yang sangat menjadi suatu kegentingan yang luar biasa. Peristiwa G30 SPKI itu banyak sekali korban, entah di pihak yang pro, entah yang di pihak kontra, entah yang di sisi kanan, entah yang di sisi kiri, semuanya menjadi korban. Dan korban itu semua bukan warga asing teman-teman. Korban itu semua adalah warga kita sendiri, saudara kita sendiri, sebangsa setanah air Indonesia Raya kita ini. Ini adalah suatu luka yang sangat harus kita ingat. Jangan sampai ketika luka ini sudah mulai berakhir, sudah mulai terobati dengan kebersamaan kita sekarang ini gitu kan, kemudian kita lupa bahwa ada masa di mana Indonesia Raya kita ini, Nusantara kita yang kita cintai ini, pernah ada pertumpahan yang bergejolak, yang begitu sangat menjadi luka duka yang begitu dalam di negeri ini, yaitu peristiwa G30 SPKI yang kemudian hari berikutnya menjadi suatu peringatan bagi kita, 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki dasar negara Pancasila yang 5 silanya ini adalah suatu pondasi besar bagi kita, yang mempersatukan kita, yang merajut kebersamaan kita, yang menjadi titik temu bagi segala perbedaan di antara kita, teman-teman. Inilah teman-teman harus kita renungi, jangan sampai kita lupa. Saya tidak akan membahas tentang detail peristiwa G30 SPKI, banyak sekali para analis, para peneliti yang sudah memaparkan begitu amat jelasnya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membela sayap kanan, ada yang membela sayap kiri gitu kan. Itu semua adalah suatu hal pelajaran bagi kita bahwa perbedaan pendapat di antara kita kadang bisa ditunggangi. Nah, ini yang kemarin juga di akhir Agustus juga demo besar yang kemudian diindikasi ada juga penunggang-penunggangnya yang kemudian semakin memperkeruh suasana. Sebetulnya demonstrasi itu awalnya adalah niat tulus dari warga untuk ibaratnya menegur para wakil rakyat kita yang kurang bijaksana, kan sedemikian ya teman-teman, yang ada kesenjangan di antara kita, kemudian kesenjangan itu kemudian ditanggapi dengan tidak bijak oleh wakil rakyat kita, kemudian masyarakat kita marah, kemudian berdemo. Pada awalnya itu adalah niat baik untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk menuntut, ibaratnya tuntutan-tuntutan para masyarakat agar wakil rakyat kita benar-benar bisa menyambung aspirasi kita gitu kan sebagai warga negara Indonesia ini gitu kan. Namun kemudian di hari-hari berikutnya semakin chaos, semakin ricuh, bahkan ada korban gitu kan. Ini adalah baru bulan kemarin gitu kan kita sadari terkadang hal-hal yang tadinya berniat baik, memiliki niat tulus untuk memperbaiki negeri ini, atau adanya perbedaan di antara kita yang memiliki sama-sama niat baik untuk membangun negeri ini, kemudian tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana, kemudian ada curiga-curiga antara kita, kemudian itu bisa menjadi suatu hal yang sangat kelam sekali, yang bisa ditunggangi oleh oknum-oknum luaran sana yang ingin Indonesia Raya kita ini tidak bersatu, tidak makmur, tidak merdeka sepenuhnya, tidak ibaratnya itu berdikari di kaki sendiri, tidak ibaratnya itu bisa melewati perekonomian yang sulit di masa-masa peperangan ini, masa-masa ketika perekonomian global banyak sekali pergolakan, perang dagang antara Amerika dan Cina, kemudian imbasnya ke negara-negara berkembang gitu kan. Ada oknum-oknum di luar sana yang tidak ingin Indonesia ini bisa survive, bisa berkembang, bahkan bisa melampaui negara-negara maju. Ini harus kita camkan dalam hati kita, dan peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu yang harus membuka mata kita bahwa terkadang niat baik kita yang ketika itu menjadi suatu perbedaan pendapat di antara kita bisa sangat dimanfaatkan untuk saling membenturkan antar kita. Kemudian kita ribut sendiri, kemudian kita saling mengorbankan satu dengan yang lain, dan mereka semua, kita semua adalah warga kita sendiri, bukan warga orang lain, bukan masyarakat negara lain, masyarakat
rakyat kita sendiri yang terluka kemudian teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan yang baik bagi kita. Saya kemarin membahas 3 golongan yang akan selamat di akhir zaman. Namun karena ada peristiwa ini yang sangat saya penting sekali untuk kita angkat, untuk kita sama-sama mengingat. Saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan bagi kalian semua teman-temanku dimanapun kalian berada, bahwa kita bernegara ini harus saling sama-sama menghargai. Dan kita punya satu pondasi di negara kita, falsafah besar atau suatu sila besar, 5 sila yang bisa menjadi solusi bagi keberhidupan kita, yang apabila kita menghidupkannya di hati kita masing-masing dan kita aplikasikan di antara kita, kemudian itu menyebar, kemudian menjadi suatu hal-hal yang kita lakukan bersama gitu kan. Kemudian tentu pemerintah akan tergugah dengan langkah-langkah kita sebagai masyarakat, karena kita benar-benar sebagai orang yang menghayati Pancasila dengan baik, melakukan Pancasila itu dengan baik. Bahkan Pancasila ini teman-teman, saya adalah latar belakang pesantren gitu kan. Pancasila ini sudah diistihoroi oleh para ulama, yaitu para leluhur-leluhur kita, para pendiri ormas besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu kan. Begitu amat benar-benar mendoakan, bahkan beristihoroh gitu kan tentang Pancasila ini. Apakah ini bertentangan dengan hukum agama Islam pada khususnya dan bertentangan kepada kemanusiaan atau tidak? Ternyata setelah beliau istihoroh selama 3 hari berturut-turut, bahkan bacaannya itu semalam suntuk gitu kan, bersolat istihoroh tersebut gitu kan, menghasilkan bahwa mendapatkan isyarat dari Yang Maha Kuasa, Pancasila ini sangat islami, sangat manusiawi, sangat bisa dapat menjadi solusi bagi bangsa ini. Dan ini adalah suatu hal yang tidak boleh kita ragukan teman-teman. Bahkan di kalangan Ormas Nahdlatul Ulama gitu kan, Pancasila ini adalah final teman-teman. Negara NKRI ini adalah suatu final, dan ini sudah dilaksanakan atau didiskusikan di muktamar. Dan saya lupa muktamar tahun berapa, intinya saya ingat bahwa muktamar itu kalau nggak salah di Jember atau diinisiasi oleh Kiai Ahmad Siddiq dari Jember teman-teman. Dan kemudian Pancasila ini menjadi salah satu yang menjadi dasar negara NKRI, Pancasila sebagai filosofi negaranya, fondasi negaranya. Ini adalah suatu hal yang final, yang sudah bahkan para ulama pun bersepakat dengan itu teman-teman. Dan sudah bahkan para leluhur kita sudah bersepakat dengan ini. Tinggal kita mengimplementasikannya, kita mewujudkannya di hati kita masing-masing, di kelakuan kita masing-masing, sehingga kita tidak gampang terpecah belah, tidak gampang dibentur-benturkan satu dengan yang lain, dan tidak akan pernah, semoga insya Allah kami atau kita semua berdoa, tidak akan pernah terjadi peristiwa G30 SPKI di masa yang akan datang. Entah dengan versi yang baru, entah dengan mungkin bukan masalah partainya ya teman-teman, atau mungkin dengan kelompok-kelompok yang akan berkembang. Mungkin partai tersebut sudah dilarang, namun tidak menutup kemungkinan partai-partai yang lain yang memiliki ideologi yang lain bisa dipermainkan, dibentur-benturkan seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman, kita harus iling lan waspodo, kita harus berhati-hati, dan kita harus mawas diri bahwa negara ini sangat kaya raya, negara ini memiliki potensi yang besar, dan ini semua adalah hal yang sangat diinginkan banyak negara-negara luar yang ingin mempengaruhi kebijakan di negara kita, yang ingin mempengaruhi atau menguasai secara tidak kasat mata dari ibaratnya itu kekayaan negeri kita, entah budaya, entah alam, entah manusianya. Kita memiliki masyarakat yang besar, yang itu potensi pasar yang besar, dan segala produk bisa sangat ibaratnya itu laku di sini gitu kan. Apabila kita tidak mawas diri, kita bisa sangat dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Dan ini semua harus menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai segala sesuatu kelam di masa lalu di negeri kita bisa terulang kembali. Semoga negara kita menjadi negara baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Semoga negara kita selamat sampai akhir zaman, menjadi negara yang
makmur, negara yang semakin hari semakin ibaratnya itu baik, semakin rakyatnya bahagia, damai, sentosa. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.